Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa alihi ajmain. Sultan al-Ulama Dalam Radhiyallahu anhu subhanahu wa ta'ala jami ulama Islamiyah radhiyallahu ta'ala anhu naqusan billahi asal dan wa muslimin wa muslimin muallimina wa masyayihina syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kita masih membahas tentang puasa di halaman 128, 3 baris dari bawah, dan nanti mungkin kita ambil yang ada sedikit masalah-masalah yang kadang-kadang bersentuhan dengan masyarakat, di sedikit masalah atau di masail di sebagian masyarakat dan pendapat dari para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tasbih pada ayat Quran itu, pada diberi puasa tiada pada waktunya. Kata Syekh Ibnu Abdissalam, bulan Ramadan itu terafdal daripada segala bulan. Bulan Ramadan itu paling afdal daripada semua bulan, hingga daripada 10 hari bulan Dzulhijjah sekalipun. Jadi dibandingkan dengan bulan Dzulhijjah, bahwa bulan Ramadan itu lebih afdal, masih afdal bulan Ramadan, karena tersebut di dalam hadis yang sahih bahwa Ramadan atau bulan Ramadan itu penghulu segala bulan dan harus puasa Ramadan itu kurang sehari daripada 30 hari. Maksudnya bahwa puasa di bulan Ramadan itu boleh kurang sehari, artinya itu tidak harus 30 hari. Di puasa bulan Ramadan itu tidak harus 30 hari, maksudnya seperti itu. Karena bulan Ramadan terkadang genap 30 dan terkadang kurang daripadanya. Jadi bulan Ramadan itu terkadang genap 30 hari dan terkadang kurang daripada 30 hari, yaitu 29. Dan pahalanya bersamanya. Nah, pahalanya pun sama antara 30 hari dan 29 hari juga.
melainkan kaum Syiah, melainkan kaum Syiah, maka maka tiada diharuskan mereka itu kurang sehari daripada 30 hari. Jadi kalau orang Syiah, terutama Syiah Rafidhah itu kalau puasa Ramadan harus 30 hari. Syiah Rafidhah itu kalau puasa di bulan Ramadan harus 30 hari. Jadi yang dimaksud Syiah di sini adalah Syiah Rafidhah yang diharuskan puasa tadi harus 30 hari. Maka betapa kiranya tiada diharuskan mereka itu kurang sehari, betapa kiranya tiada diharuskan mereka itu kurang sehari. Jadi menurut mereka itu harus 30. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ia puasa pada tiap-tiap Ramadan kurang daripada 30 hari. Jadi kadang-kadang Nabi karena Ramadan, perintah puasa di bulan Ramadan itu tahun kedua setelah Nabi hijrah. Jadi tahun kedua setelah Nabi hijrah, dan Nabi hijrah itu sampai Nabi meninggal itu selisihnya kan tidak jauh. Jadi puasa Ramadan itu perintahnya di tahun kedua Hijriah, Nabi meninggal di tahun ke-10 Hijriah. Jadi tidak lama. Melainkan sebulan juga, walaupun Nabi puasa tidak genap 30, juga sebulan, dihitung tetap sebulan, karena bulan Ramadan tadi itu tidak harus 30 hari, melainkan sebulan juga yang genap puasanya 30 hari. Jadi 29 hari ataupun 30 hari sama-sama sebulan. Wajib puasa sebulan Ramadan itu dengan genap Sya'ban 30 hari. Jikalau ada langit itu ghobar sekalipun. Ghobar artinya itu tidak kelihatan hilal yang disebabkan bisa karena mendung. Jikalau ada langit itu ghobar sekalipun, atau dengan melihat bulan seorang laki-laki yang adil, dengan melihat bulan seorang laki-laki yang adil, kemudian daripada masuk matahari, artinya melihat bulan setelah matahari terbenam pada malam yang ke-30, daripada bulan Sya'ban, pada malam yang ke-30 daripada bulan Sya'ban, dan tiada memadai melihat bulan dengan wasitoh teropong umpamanya, karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena berdasarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftaru li ru'yatihi, fa in ghamma alaikum fa akmilul iddata Sya'bana salasina. Sumu, puasalah kalian semua, li ru'yatihi, ketika melihat bulan. Jadi berpuasa itu karena melihat bulan masuk bulan Ramadan. Wa aftaru, dan berbukalah, li ru'yatihi, karena melihat bulan di awal bulan Syawal.
Fa in ghamma alaikum, kalau langit mendung tidak terlihat bulan, alaikum di antara kalian semua, fa'at milu, maka sempurnakanlah iddata sa'bana, yaitu bilangan bulan Sa'ban salasina 30. Jadi kalau bulan tidak terlihat maka genapkan bulan Sa'ban menjadi 30. Jadi kayak kita puasa karena melihat bulan ini karena berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dari pemerintah dan PBNU itu kan selalu berdasarkan hadis tersebut, ya, sumu li ru'yatihi wa aftaru li ru'yatihi fa in ghamma alaikum fa akmilu iddata sa'bana salasina. Jadi berdasarkan perintah Rasulullah dalam hadis, yakni puasalah kamu dengan melihat bulan dan berbuka kamu dengan melihat bulan. Jadi puasa tadi karena awal Ramadan melihat bulan, dan berbuka puasa di akhir Ramadan, untuk Syawal dengan melihat bulan. Jika tiada kelihatan bulan sebab raguan umpamanya, jadi kalau memang ragu ataupun terlindung tadi ragu nak kelihatan, maka sempurnakan oleh kamu bilangan bulan Sa'ban 30 hari. Jadi kalau memang ragu dan bulan tidak terlihat di ru'yah waktu itu, maka genapkan 30 hari. Dan demikian lagi wajib puasa Ramadan dengan khobar yang mutawatir, pada melihat bulan, dengan khobar mutawatir pada melihat bulan. Jadi kalau kayak saat ini kan memungkinkan berita tadi menjadi mutawatir, orang bisa mengakses ke media sosial, bahkan dari Papua yang melihat bulan, yang di Aceh bisa mengaksesnya, karena khobar yang mutawatir itu memberi faidah, ya, akan ilmu yang daruri. Dan demikian lagi wajib puasa Ramadan dengan donna itu prasangka akan masuk bulan Ramadan. Jadi berprasangka bahwa besok itu masuk bulan Ramadan, berprasangka seperti itu. Nah, berprasangka seperti itu kan tidak harus, kalau mungkin bertempat di kampung ataupun bersama dengan orang-orang banyak, mungkin kita bisa mendengar khobar dari orang-orang. Tetapi kalau di daerah-daerah terpencil yang jauh dari umat Islam, ataupun di daerah-daerah yang dia tersendiri, mungkin keluarga tersendiri, nah itu memungkinkan prasangka seperti itu diperbolehkan. Wajib puasa Ramadan dengan don akan masuknya bulan Ramadan, yang hasil donannya itu dengan ijtihad tatkala serupa bulan Ramadan dengan bulan yang lain, pada hak orang yang baru masuk Islam. Jadi mungkin orang tadi baru masuk Islam, berprasangka bahwa itu udah masuk bulan Ramadan, karena di lingkungan seperti itu rata-rata
mayoritas bukan umat Islam. Nah, ijtihad seperti itu diperbolehkan. Atau orang yang tertawan ataupun terpenjara. Jadi mungkin seorang muslim tertawan, terpenjara, sehingga tidak tahu membedakan itu udah masuk bulan Ramadan, pagi masuk bulan Ramadan atau tidak. Nah, berprasangka seperti itu bahwa besok masuk bulan Ramadan, hitung-hitungan dia, karena tidak mungkin melihat bulan, hitung-hitungan dia. Nah, itu juga diperbolehkan. Atau hasil donannya itu dengan tanda yang sangat nyata. Jadi hasil prasangka itu dengan tanda yang sangat nyata pada menunjukkan atas masuk bulan Ramadan, sekira-kira tiada tersalah ia pada adat seperti melihat segala konadil yang terpasang di atas menara. Jadi, kalau mungkin di daerah-daerah tertentu itu ada dipasang semacam konadil itu untuk menunjukkan tanda-tanda awal masuk bulan. Nah, seperti itu juga diperbolehkan. Atau mendengar bunyi meriam, mungkin kalau di daerah tertentu itu kalau masuk bulan Ramadan dihidupkan meriam. Itu kebiasaan daripada dulu masyarakat orang-orang Melayu, kalau masuk bulan Ramadan diberi tanda bunyi meriam, sehingga orang-orang itu tahu akan masuknya bulan Ramadan. Yang terkadang kalau yang jauh dari masyarakat yang sama-sama Islam kan tidak memahami udah masuk bulan Ramadan ataupun apaan, tapi dengan adanya mendengar bunyi meriam menjadi tahu bahwa besok memasuki bulan Ramadan. Atau barang sebagainya daripada yang teradat atau yang jadi kebiasaan akan jadi tanda awal, menjadi tanda awal bulan Ramadan. Jadi tandanya masuk ke bulan Ramadan mungkin dari satu masyarakat dengan masyarakat yang lain kadang-kadang berbeda, tetapi orang tadi memahami kalau di daerah Melayu tandanya masuk bulan Ramadan mungkin meriam karbit. Mungkin di daerah yang lain dengan awal Ramadan mungkin dengan mercon dan seterusnya. Nah, itu termasuk tanda awal memasuki bulan Ramadan. Prasangkaan kita yang tidak melihat bulan juga diperbolehkan. Wajib puasa Ramadan dan tiada wajib puasa Ramadan dengan kata munjim orang yang ahli nujum. Jadi tidak wajib puasa bulan Ramadan dengan kata orang ahli nujum, yaitu orang yang berpegang atas bintang pada mengetahui awal bulan. Jadi puasa tadi bukan karena melihat kata daripada orang ahli nujum, tetapi puasa Ramadan tadi karena melihat bulan. Jadi karena melihat bulan sehingga wajibnya puasa. Tetapi ahli nujum tadi tetap diperbolehkan untuk mengamalkan. Jadi bukan karena kata orang ahli nujum ataupun ahli hasib berdasarkan perhitungan bulan, tetapi karena liru'yatihi. Tetapi boleh ahli nujum ataupun ahli perhisapan itu menjadi salah satu, jadi bukan utama, karena utama untuk memasuki bulan Ramadan tadi, untuk berpuasa di bulan Ramadan, karena berdasarkan hadis sumu liru'yatihi
wa aftaru li ru'yatihi. Dan demikian lagi tiada wajib puasa Ramadan dengan kata hasib. Hasib yaitu orang yang berpegang atas segala manzilah bulan, yaitu orang yang berpegang atas segala manzilah bulan dan atas sekira-kira perjalanannya. Jadi perjalanan bulan itu dihitung oleh orang yang biasa menghitung atau namanya hasib. Jadi puasa tadi bukan karena kata orang ahli perbintangan ataupun kata orang yang ahli perhitungan perjalanan bulan, tetapi karena liru'yatihi, karena melihat bulan pada segala manzilah itu. Dan tiada harus bagi seseorang taklid bagi kata munjim. Jadi tidak boleh seseorang tadi taklid atau mengikuti apa kata ahli nujum dan hasib, orang yang ahli menghitung perjalanan bulan. Jadi tidak boleh berpegang atau taklid mengikuti orang ahli nujum, ahli perbintangan ataupun ahli perhitungan. Puasa Ramadan dan hasib itu pada puasa Ramadan, tetapi boleh bagi keduanya, yaitu orang yang ahli nujum dan orang yang ahli hasib, orang menghitung perjalanan bulan tadi, mengamalkan dengan hisabnya puasa. Jadi boleh mengamalkan, menghitung hisabnya berpuasa, seperti yang biasa dikerjakan oleh orang-orang Muhammadiyah. Itu kan biasa menggunakan hasib atau perjalanan bulan atau hisab perhitungannya, tapi boleh mengamalkan dengan perhitungannya puasa. Perhitungan puasa dan berbuka puasa. Jadi seperti oleh rekan-rekan Muhammadiyah mengamalkan seperti itu. Tetapi bersalah-salahnya ulama, puasanya adakah memadai ia daripada puasa Ramadan atau tiada. Maka yang diperpegangi atau yang menjadi pegangan oleh Syekh Ibnu Hajar, jadi yang menjadi pegangan oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah, tiada memadai puasanya itu akan fardu Ramadan. Jadi kalau Syekh Ibnu Hajar tetap berpegangan pada hadis sumu li ru'yatihi wa aftaru li ru'yatihi, tetap berdasarkan sebuah hadis tersebut. Dan yang diperpegangi, jadi pegangan oleh Syekh Romli, Imam Romli di dalam kitab Nihayah, memadai akan dia daripada fardu Ramadan. Dan tiadalah kebilangan kata orang yang berkata telah mengkabarkan akan dia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menyampaikan bahwasanya esok hari bulan Ramadan, maka tiada harus bagi tiap-tiap seorang mengamalkan dia pada puasa dan pada lainnya, tetapi karena syak atau ragu,
tapi karena syak atau ragu pada melihat dia, hanya karena ketiadaan dapat diperpegangi menjadi pegangan pengingat orang yang tidur. Jadi pegangan orang yang tidur, jadi tetap berdasarkan ru'yah. Dan tak dapat tiadalah yang melihat bulan itu daripada naik saksi. Jadi kalau orang yang melihat bulan tadi menjadi saksi, jadi, bersaksi, jadi diambil kesaksiannya bahwa ia melihat bulan, dan tadi setelah menjadikan saksi baru dikabarkan ke seluruh yang lainnya. Jadi setelah orang tadi melihat bulan, dikabarkan ke seluruh masyarakat umat muslim bahwa masuk bulan Ramadan dengan terlihatnya hilal masuki bulan Ramadan di hadapan qadhi. Jadi menjadi saksi di hadapan qadhi. Qadhi itu hakim atau diambil sumpahnya dengan lafaz asyhadu anni ra'aitul hilal. Jadi orang yang melihat bulan tadi lalu disumpah asyhadu, aku bersaksi, anni, sesungguhnya aku ra'aitul hilal, melihat bulan. Artinya naik saksi aku bahwasanya aku melihat bulan Ramadan. Jadi pegangan utama orang puasa bulan Ramadan adalah adanya melihat bulan. Jadi berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftaru li ru'yatihi. Jadi berpuasalah kalian semua karena melihat bulan, dan berbukalah kalian semua karena melihat bulan. Fa'in goma, kalau tidak terlihat, ragu ataupun tertutup awan, alaikum, diantara kalian semua, fa'akmilu, maka sempurnakanlah. Begitu juga kalau pas memasuki awal Syawal. Jadi nanti kita pembahasannya yang ada kaitan dengan masalah Ramadan. Sebab kalau puasa ini dibatas semua tentu tidak mencukupi dan tiada memadai. Kita akhiri untuk malam-malam selanjutnya, pagi-pagi selanjutnya, yaitu pembahasan tentang masalah-masalah yang ada kaitan dengan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa salim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habib alladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minnal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim.